Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hitasyan dengan NIM 23329133. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan mengenai administrasi pelayanan khusus dalam pendidikan. Yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi administrasi pelayanan khusus dalam pendidikan. Administrasi pelayanan khusus dalam pendidikan ialah suatu upaya terprogram dan terencana yang dilakukan oleh sekolah atau perguruan tinggi untuk memberikan layanan khusus kepada peserta didiknya. Layanan ini tidak secara langsung berhubung dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, membuat peserta didik merasa lebih puas, dan pada akhirnya mereka meningkatkan optimalitas proses belajar mengajar mereka. Dengan kata lain, administrasi pelayanan khusus adalah manajemen dan pengelolaan layanan tambahan yang dirancang untuk mendukung dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Layanan ini diberikan secara khusus dan diperuntukkan bagi kebutuhan khusus peserta didik, sehingga berbeda dengan layanan umum yang diberikan kepada seluruh siswa. Materi berikutnya yaitu mengenai tujuan pelayanan khusus. Tujuan utama dari pelayanan khusus dalam pendidikan ialah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung bagi peserta didik. Dengan menyediakan fasilitas dan layanan bagi peserta didik, serta tambahan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan peserta didik selama proses belajar mengajarnya. Ketika peserta didik merasa nyaman dan puas, mereka lebih cenderung termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada optimalitas proses belajar mengajar, menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Materi berikutnya yaitu dampak negatif dan positif. Pelayanan khusus dalam pendidikan jika dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman tercipta menjadikan siswa atau mahasiswa lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar, dan fasilitas yang memadai seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang terawat, atau UKS yang bersih, serta meningkatkan kualitas belajar dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Namun, pelayanan khusus juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti kurangnya pengawasan atau pengelolaan yang tidak profesional dapat mengakibatkan fasilitas yang tidak terawat, dan ketidaksesuaian layanan dengan kebutuhan atau bahkan penyalahgunaan fasilitas itu. Berikutnya contohnya yaitu seperti kafeteria yang tidak bersih dapat menyebabkan keracunan makanan, perpustakaan yang kekurangan buku, atau akses internet yang terbatas dapat menghambat proses belajar mahasiswa atau pelajar. Atau asrama yang tidak aman dapat membahayakan keselamatan siswa. Oleh karena itu, penting untuk kita menjalankan administrasi pelayanan khusus dengan teliti dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya. Dari dampak positif dan negatif yang tadi, selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis pelayanan khusus dalam pendidikan, yang mana yang pertama yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan jantung atau sumber belajar
yaitu ruangan yang sejuk, bersih dan nyaman dengan koleksi buku, jurnal dan artikel elektronik. Ini memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk memperkaya wawasannya atau mendalami materi dan menyelesaikan tugas. Sayangnya tidak semua sekolah dan perguruan tinggi memiliki perpustakaan yang memadai. Dan yang kedua yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan sarana atau penunjang pembelajaran yang memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk melakukan praktikum, penelitian, percobaan, dan pengembangan, serta laboratorium yang lengkap dan terawat merupakan kunci untuk menguji teori dan menjawab pertanyaan ilmiah. Yang ketiga yaitu UKS, biasa disebut unit kesehatan sekolah. UKS berperan penting dalam menjaga kesehatan peserta didik. Dengan adanya UKS memungkinkan siswa yang sakit untuk mendapatkan penanganan awal tanpa harus pulang atau dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, adapun UKS seringkali kekurangan petugas kesehatan yang kompeten, serta obat-obatan yang tidak memadai dan bahkan ruangan yang layak. Yang keempat yaitu kafeteria. Kafeteria menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik, terutama saat istirahat, sakit perut, atau tidak sempat sarapan. Kafeteria yang bersih, sehat, dan dikelola dengan baik dapat menunjang proses pembelajaran menjadi lebih baik. Namun, seringkali kafeteria di sekolah justru menjadi tempat siswa untuk melarikan diri dari kelas, merokok, dan bahkan menjadi sumber penyakit. Selanjutnya itu yang kelima, sarana ibadah. Sarana ibadah seperti musola atau tempat ibadah lainnya merupakan kebutuhan vital bagi peserta didik. Keberadaan sarana ibadah yang bersih, nyaman, dan dikelola dengan baik memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tenang. Sayangnya tidak semua sekolah dan perguruan tinggi memiliki sarana ibadah yang memadai dan bersih. Yang keenam yaitu asrama. Asrama merupakan tempat tinggal bagi siswa atau mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Asrama yang aman, nyaman, dan terawat dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi penghuninya, sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan belajar mereka. Yang ketujuh yaitu koperasi. Koperasi menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi siswa dan mahasiswa, seperti alat tulis, buku, dan kebutuhan lainnya. Koperasi yang dikelola dengan baik dapat membantu siswa dan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedelapan yaitu transportasi sekolah ataupun perguruan tinggi dapat memudahkan siswa dan mahasiswa untuk mencapai tempat belajar mereka. Transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu toilet. Seringkali toilet merupakan kebutuhan dasar manusia. Toilet yang bersih, nyaman, dan terawat dapat meningkatkan kenyamanan dan kesehatan bagi peserta didik. Sayangnya, tidak semua sekolah dan perguruan tinggi memiliki toilet yang layak. Dan berikut materi selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam layanan khusus. Guru memiliki peran krusial dalam memastikan layanan khusus di sekolah benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa atau siswa. Mereka dapat memahami kebutuhan siswa secara mendalam sehingga dapat memberikan masukan berharga dalam pengambilan keputusan terkait layanan khusus. Guru juga berperan aktif dalam memantau atau mengevaluasi efektivitas layanan, memastikan bahwa layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal dan efisien. Materi berikutnya yaitu tantangan dalam pelayanan khusus, yang dimana yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Sekolah dan perguruan tinggi seringkali kekurangan anggaran untuk menyediakan layanan khusus yang memadai, serta
kurangnya perhatian. Seringkali layanan khusus kurang mendapat perhatian dari para pengelola pendidikan. Dan kurangnya tenaga ahli. Sekolah dan perguruan tinggi seringkali kekurangan tenaga ahli untuk mengelola layanan khusus, seperti petugas perpustakaan, teknik laboratorium, petugas UKS, dan pengelola kafeteria. Dan yang terakhir itu kurangnya kesadaran. Seringkali siswa dan mahasiswa kurang menyadari pentingnya layanan khusus dan tidak memanfaatkan secara optimal. Dan dari tantangan-tantangan yang telah saya sebutkan, dapat saya berikan solusi untuk meningkatkan pelayanan khusus di sekolah maupun di kampus. Yaitu dengan yang pertama, dengan adanya pemerintah. Pemerintah perlunya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menyediakan layanan khusus yang memadai di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pengelola pendidikan. Pengelola pendidikan perlu memprioritaskan layanan khusus dan memastikan bahwa layanan tersebut dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu guru. Guru perlu berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa layanan khusus benar-benar bermanfaat bagi siswa mereka. Dan yang terakhir yaitu siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa perlu menyadari pentingnya layanan khusus dan memanfaatkannya secara optimal. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis saya dari video Bapak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.